Kemarin Pak Prabowo memberikan statement, ini juga banyak multi tafsir ya, artinya banyak penafsiran tersendiri begitu. Apa jangan-jangan ini juga mengindikasikan Pak Prabowo belum menolak aspirasi pemakzulan Gibran. Nah kalau gitu pertanyaannya, haruskah Pak Prabowo ini membuat statement yang tegas nih bahwa saya terus bersama Gibran 5 tahun ke depan? Oh ya, pastinya. Ke Mas Soto dulu, Bang Silvester. Oh sorry, maaf. Ya silakan. Iya, menurut saya begini, Pak Prabowo tidak punya posisi apapun secara konstitusional untuk kemudian misalnya meneruskan, andai kata pun setuju terkait dengan usulan mengenai pemakzulan Mas Gibran. Kalau saya sih coba menangkap secara komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin memang sebuah bahasa komunikasi yang berhati-hati. Di satu sisi di hadapan purnawirawan yang katakanlah resmi, istilahnya Bang Silvester tadi, itu menunjukkan sikap bahwa Pak Prabowo akan lebih mendengarkan forum yang sifatnya resmi. Tapi di sisi lain dengan diundangnya Pak Tri Sutrisno, artinya Pak Prabowo juga ingin mengatakan bahwa saya tetap menghormati pandangan-pandangan dan masukan dari para senior, termasuk apa yang dikemukakan oleh Pak Tri Sutrisno lewat forumnya tersendiri. Jadi saya sih masih melihat ini upaya menetralisir. Nah, saya ingin mengomentari apa yang disebutkan oleh Bang Silvester tadi ya. Menurut saya nggak tepat lah, janganlah kemudian usulan-usulan seperti ini itu dilihatnya dengan logika argumentum ad hominem, bahwa siapa yang berbicara lalu punya kepentingan nggak usah didengerin, nggak bisa. Semua orang mau kalah pemilu, mau menang pemilu, punya hak yang sama untuk memberikan usulan. Yang perlu dilihat adalah argumentasinya, apakah konstitusional atau tidak. Jadi jangan kemudian menggunakan logika Bung Silvester. Kalau logika Bung Silvester dipakai, semua pendukungnya Ganjar sama Anies nggak boleh ngasih usulan apapun. Itu menurut saya juga logika yang salah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa alasan yang dikemukakan oleh forum yang mengusulkan poin ke-8 Gibran dimakzulkan, itu nggak tepat kalau menggunakan argumentasi masa lalu yang sudah jelas walaupun kontroversial, ya sudah kita Kalau harus gitu terima haruskah Pak Prabowo juga kenyataannya. membuat statement yang tegas, Mas Soto, atau lebih sering ini berdua tampil bersama Mas Gibran? Nggak perlu lah menurut saya kemudian jadi drama-drama harus sering tampil bersama-sama. Poin yang Pak Prabowo jalankan saja fungsinya, Mas Gibran jalankan saja fungsinya, sehingga keduanya itu tidak kemudian melanggar apa yang disebutkan di pasal 7 AUD 45, sehingga kemudian bisa jauh dari yang namanya pemakzulan. Saya juga tidak sepakat kalau pemakzulan didasarkan pada sebuah tekanan politik siapapun itu, mau militer ataupun sipil. Tapi ada poin penting, Audrey, yang ingin saya ingatkan. Kenapa sih keributan ini terjadi? Bukan hanya ini loh, ini kan rentetan dari isu matahari kembar, isu mengenai cawe-cawe, isu bagaimana positioning dari Pak Jokowi. Ini kan bermula bahwa betul Mas Gibran sah secara konstitusional, secara prosedural, tapi ini kan bermula dari kontroversi yang sampai sekarang saya ingin mengatakan walaupun sah, tapi secara substansi demokrasi, majunya Gibran itu bermasalah dalam konteks etika demokrasi. Sehingga kemudian ketika keberlanjutan diartikan sebagai harus menitipkan anaknya mantan presiden, yang terjadi adalah situasi sekarang. Ada ketakutan dari pendukung Prabowo atau masyarakat, diatur-atur nggak nih sama presiden sebelum? Ada nggak cawe-cawe dari presiden sebelum? Artinya Mas masih ada Gibran lebih loyal kegelisahan kepada mungkin di bapaknya atau sini. Prabowo? Betul, jadi dari sini kita belajar sejarah. Kita terima fakta bahwa Pak Prabowo dengan Mas Gibran dipilih, tapi jangan ulangi hal-hal yang melanggar etika, yang menimbulkan polemik tidak berkesudahan. Kasihan siapapun yang terpilih akhirnya menghabiskan energi seperti ini. Kalau gitu menurut Bang Silvester sendiri, apa hal yang bisa membuat isu ini diredam? Karena kan masih banyak isu-isu lain termasuk isu ekonomi yang perlu kita aspirasikan juga untuk dicari nih akar untuk penyelesaiannya seperti apa? Ya, jadi intinya sih memang kita menghargai semua kritik, semua pendapat. Siapa sih yang nggak menghargai? Kita negara demokrasi, siapapun boleh berbicara. Tapi kan intinya bahwa jangan sampai kritikan ini hanya buat mengadu domba. Itu loh, intinya itu. Ya, jangan sampai membuat kegaduhan. Kan kita sekarang udah gaduh nih. Gara-gara para pensiunan jenderal ini yang menurut saya ya kan memberikan poin-poin itu dibangun tidak berdasarkan fakta-fakta hukum gitu loh, konstitusi kita yang baik itu bagaimana ya kan, yang harusnya kan harusnya kita sama-sama para pensiunan ini, ayo umpamanya undang-undang perampasan aset,
ayo sama-sama kita kejar agar digolkan, atau sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ingin agar kita swasembada pangan gitu loh, swasembada energi, swasembada air. Bagaimana kita melihat Panglima TNI, Kasat. Saya pernah ke kantornya Kasat, beliau menunjukkan ini loh Bang, kami punya pompa Kalau air. tadi dibilang Ya, Mas kami Toto bilang turun ke mungkin sawah. ada kegelisahan, ada kegelisahan Ya. mungkin yang dirasakan. Kegelisahan apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, Gampang itu kok. menurut Tapi kalau itu mau menurut saya nggak tepat. Bang Silvester, Anda Enggak, jangan Bang. Gini. Nggak. Anda kan orang pendukung Anda Ganjar, saya tahu itu. Jadi gini, Anda jangan Ini kita balik menggunakan ke- logika argumen. itu Anda kan kalau pendukung seperti Ganjar, ini Anda harus siapapun ngomong yang gitu. kalah Anda Saya- anggap tidak punya hak untuk bersuara. saya Logika Anda netral rusak, tau sebagai nggak anak Silvester? merah putih loh, Bang. Nggak bisa loh. Anda ngerti Nggak, nggak? Logika Anda itu rusak. urusan Abang. Hak Abang nggak usah. Anda uji Gini. argumentasi dari Forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa Masa kita? yang boleh Kalau bersuara kita cuma jadi 58% gimana? dari suara pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat Bang, kegelisahan kalau umpama bertambah. besok ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara Loh, ini. bukan tentang ya. itu. Saya anak merah putih, saya Anda nggak mau. jangan Baik. menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang Ya, pilpres. tahu. Kita punya tahu, tapi kan kesamaan latar belakang orang dalam bikin itu kan menolak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup Ya, fakta memang secara salah konstitusional. secara Kita sepakat tentang ketatanegaraan poin kita itu. salah. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Mas Silvester? Ya, saya hargain itu. Kalau umpama beliau ini kan juga timnya Ganjar, saya tahu pasti dia akan Nah, ngomong udah nggak begini. nyambung lagi. Tapi- Di sini Udah kita nggak undang nyambung Mas lagi, Toto Audrey. sebagai pengamat, Bisa, Nggak Bang nyambung Silvester. ini, Audrey. Saya dengan Anda berbeda ya. Saya melihat sesuatu dalam kerangka untuk membangun bangsa. Ya kan, kalau Anda kan Nggak nyambung, nggak bagian dari nyambung. rezim Ya. itu juga. Tadi Jadi juga wajar sudah Anda disuarakan Anda oleh Mas nggak Toto nyambung. bahwa bisa, Bang. tidak setuju juga dengan pemakzulan. Tapi mungkin begini, Bang Silvester, yang dimaksudkan adalah pastikan ada argumen tersendiri. Tidak mungkin seorang purnawirawan TNI tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian bersuara seperti ini. Pasti kan ada alasan mungkin di balik itu. Ya, Dan alasannya kan kemarin kan mereka kembali lagi ya. Ya, mereka kemarin juga tanggal 19 Maret 2024 ke KPU itu Pak Soeharto dan Sunarto itu memprotes bahwa Pilpres itu curang. Gitu loh, ada latar belakang. Jadi nggak bisa juga kita abaikan latar belakang mereka. Audrey, saya gitu boleh loh. jawab nggak, Audrey? Ya, Apa yang mereka silakan. lakukan. Kalau Kecuali Silvester ada poin-poin yang menggunakan bermanfaat buat logika bangsa, seperti kita ini, sepakat, kita rapat. Silvester, kamu ingat nggak yang namanya tim Prabowo pun ketika kalah 2014-2019 melakukan protes ke KPU dan Bawaslu. Apakah Pak Prabowo dengan timnya kemudian pada saat itu dianggap tidak punya hak bersuara? Anda nggak nyambung. Kita bicara di sini, kita uji saja apakah Oke. argumentasi purnawirawan itu kuat atau tidak secara konstitusional. Jangan Anda bawa menang atau kalah. Itu yang akan menambah kegelisahan. Pak Yunarto. Kita yang uji, terhormat, tapi ya. Anda jangan mulai dengan bahasa kalau Anda kalah Oke. pilpres, Kalau Anda gitu, tidak boleh Bapak-bapak, bersuara. Itu udah ngawur. Bapak-bapak, singkat saja. Saya mau minta pandangan dari Bang Silvester dan juga Mas Toto. Tapi Ya. Bang Silvester dulu. Kita Kalau uji begitu, sama-sama. bagaimana caranya biar isu ini tidak semakin menjadi bola liar dan akhirnya kita kan masih punya isu-isu lain ya, isu ekonomi, Udah jadi bola liar. isu lain sebagainya. Gimana caranya ini supaya tidak ada lagi nih isu pemakzulan ini? Atau Kalau buat diundang saya gitu, simpel. Mas Toto? Kalau buat saya, ketika Pak Prabowo bekerja dengan sebagaimana mestinya, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin, Mas Gibran memposisikan dirinya sebagaimana mestinya secara konstitusional, itu menurut saya juga dia akan menjauhkan dirinya dari pemakzulan. Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan politik apapun, dan tidak usah Oke. juga pendukungnya itu kemudian kebakaran jenggot dengan kemudian memilah-milah orang yang bersuara kalah pilpres atau menang pilpres. Itu yang menambah kecemasan dan menambah sebuah kontroversi. Oke, intinya Kalau kerja itu ya. dijalankan dengan baik, bekerja, ya sudah. Oke. Begitu pula pendukungnya menurut saya lebih banyak berbicara mengenai kerja dari presiden dan wakil presidennya dibandingkan bernostalgia masa lalu tentang siapa yang kalah dan menang pilpres seperti yang disampaikan oleh Bung Silvester tadi. Bang Silvester. Hal-hal gini nih Audrey nih Anda ini yang bikin apa ya? yang tidak ada menjadi ada karena budaya menjilat tadi. Janganlah gitu. Ada ngomong aja.
Pak Prabowo itu mandiri, tidak dicawe-cawe. Nah, kita kembali ke tema hari ini, Bang. Kita balik ke tema hari Ya, ini. jadi intinya gini, kalau saya sebagai anak bangsa Merah Putih, ayo para purnawirawan kita duduk. Mana poin-poin ini yang bisa untuk membangun Jadi bangsa, perlu ada bermanfaat ketemu buat bersama, bangsa Bang kita. Sylvester. Oh ya, Yang kemarin belum cukup berarti. Terus yang kedua, ayo kita sama-sama ya kan mendukung agar mengusut koruptor dan undang-undang perampasan aset dan uang kartal ini disahkan. Terus yang kedua, ayo kita sama-sama turun ke sawah bersama Panglima TNI, Kasat untuk masalah pengairan, pupuk dengan Pak Prabowo agar kita bisa swasembada pangan, swasembada kedaulatan di bidang pangan, energi dan air. Itu yang kita inginkan. Mari sama-sama kita membangun bangsa. Jangan bikin kegaduhan gitu loh. Perlu duduk bersama nggak sih, Mas Toto tadi dikatakan Bang Ya Sylvester? perlu, nggak ada masalah, perlu. Mas Toto? Kita Ya bagaimana pingin mau duduk bersama kalau kemudian orang baru berkomentar lalu dikatakan kalah pemilu. Itu menurut saya yang seharusnya kita lepaskan. Uji argumentasinya. Mau dia senior, mau dia militer atau sipil, kalau argumentasinya tidak kuat kita duduk bersama. Tapi jangan duduk bersama dengan sudah menempatkan Anda berbeda dengan saya karena Anda kalah dengan Pilpres. Saya meyakini sekali Pak Prabowo tidak punya pemikiran seperti itu. Karena Pak Prabowo bahkan mendatangi orang yang kalah Pilpres. Pak Prabowo berusaha untuk merangkul. Berbeda dengan para pendukungnya, sebagian pendukungnya, seperti yang juga tadi disampaikan dalam argumentasi Bang Sylvester. Kalau kesamaan sikap dengan Pak Prabowo yang dilakukan oleh para pendukungnya, saya meyakini kok kegelisahan itu tidak akan muncul. Isu matahari kembar tidak akan muncul. Isu mengenai cawe-cawe juga tidak akan muncul. Jadi mulailah dari sikap sebagai seorang pendukung seperti yang sudah dicontohkan oleh Prabowo sendiri. Iya, saya paham ya kan. Yang Abang Singkat, bilang tadi, sudah habis. honeyman, jangan menyerang pribadi. Tapi kan kita tahu juga kenapa sampai poin-poin Bang Sylvester. 8 poin ini ada karena ada latar belakang juga Pak Yunarto yang Bang Sylvester, terima kasih untuk waktunya. Gitu loh. Mas Toto, terima kasih juga untuk waktunya. Selamat malam. Terima kasih. Bang. Usai jeda, saudara, selebgram Lisa Mariana menggugat